Halo Sobat Film, ini adalah episode kedua dari series Taxi Driver Season 2. Bagaimana keseruannya? Langsung saja, let's go! Pak Jang sangat khawatir karena putus komunikasi dengan Kim karena kacamata Kim dibawa oleh penjaga. Saat itu, Go-eun ingin memastikan apakah Pak Jang dan Kim sedang menjalankan misi. Go-eun mengetes Pak Jang untuk menekan tombol putih yang ada di atas meja kerjanya. Dan ternyata benar, Pak Jang sedang mengoperasikan meja kerja tersebut. 모니터 옆에 보면 하얀 버튼 보이시죠? Begitu juga dengan Jin dan Go, mereka mendatangi kantor polisi untuk mencari data Dong. Karena mereka ingin mencari keberadaan Kim yang pasti sedang menjalankan misi. Bahkan Go harus di-sel beberapa hari karena membuat onar di kantor polisi demi mendapat berkas Dong. Hari pertama tiba di tempat kerja yang kejam itu, Kim dimasukkan dalam sel untuk mengerjakan tugasnya membuat game judi ilegal. Kim melihat buku yang terdapat tulisan tangan Dong. Itu dibuat supaya ada seseorang yang datang menyelamatkannya. Lalu Kim memecahkan kaca yang ada di sel tersebut supaya dia bisa melarikan diri. Namun niat Kim untuk melarikan diri itu ia urungkan karena ada pekerja yang melarikan diri tapi tidak dikejar oleh para penjaga. Pekerja itu melarikan diri hingga ia ada di sebuah kedai terdekat. Dan ternyata pemilik kedai itu salah satu anggota dari penjahat. Bahkan tempat pekerja dijaga ketat sehingga pekerja yang melarikan diri akan sulit. 저 납치당했어요. 지금 한국 대사관에 연락 좀 해주세요. Kembali lagi pada Pak Jang yang masih mengotak-atik alat koneksinya dengan Kim hingga mesin itu meledak. Lalu tiba-tiba Go-eun datang untuk mengatasi hal tersebut. Setelah beberapa hari, Go keluar dari sel. Lalu ia bersama Jin pergi ke luar negeri untuk mencari Kim. 자세한 건 비행기 안에서. Let's go. Malam itu keadaan sekitar sel Kim sepi, sehingga ia mencoba keluar untuk mengambil kacamatanya supaya ia bisa menghubungi Pak Jang. Karena seluruh penjaga sedang mengatasi pekerja yang melarikan diri, sehingga Kim berhasil mengambil kacamatanya. Lalu Kim menghubungi Pak Jang dan ternyata Go-eun telah kembali memegang kendali koneksinya. Hingga ia meminta Go-eun mengirim sumber program supaya ia aman dari penjaga yang meminta Kim membuat program tadi. 프로그램 소스 하나 나한테 전송해 줄 수 있어요? Jin dan Go tiba di Kotaya. Mereka hendak mencari penginapan dan makan terlebih dahulu. Tapi mereka ditakuti oleh wanita bernama Lim karena wanita itu sangat kejam, bahkan mengincar seseorang yang mirip dengan Kim yaitu Tauzi. 이세 시계는 도착했니? Karena ketakutan, Jin dan Go meninggalkan koper serta semua barang bahkan uang mereka di tempat Lim. Mereka memilih untuk melanjutkan perjalanan tanpa membawa apapun. 최대한 빨리 가자. Pagi itu, Kim sedang menikmati minumannya, dan penjaga kagum atas program yang telah dibuat oleh Kim. 형 이거 대박인데 이거 주식님한테 빨리 말씀드려. Hasil Kim membuat atasan penjahat itu bangga, tapi tiba-tiba program itu trouble dan Kim menyalahkan penjaga yang mengotak-atiknya. 일부러 지은 거 아니에요? 이 새끼가. Pekerja yang melarikan diri mendapat hukuman akan dipotong kakinya.
Tapi Kim menghentikan itu karena ia membutuhkan teman untuk menyelesaikan programnya. Dan itu disetujui oleh atasan penjahat. 아유 씨. Kini Kim menjadi satu sel dengan pekerja lainnya. Dan ia meminta bantuan pekerja lainnya supaya ia bisa mencari cara untuk membebaskan mereka semua. 그러려면 두 사람이 나를 좀 도와줘야 돼요. Keadaan Jin dan Go sangat miris karena mereka kelaparan dan tidak membawa apa-apa. Bahkan mereka menumpang pada mobil peternakan untuk menemukan Kim yang mereka sendiri belum tahu keberadaannya. 사실 나도 잘 몰라. Para penjaga menjalankan tugasnya mengecek semua pekerja. Dan teman-teman Kim berhasil mengelabuhi penjaga dengan membuat boneka Kim selama Kim menjalankan misinya. Hari itu Kim menjalankan misinya, mulai dari mengamati titik-titik penjaga, lalu ia menumpangi taksi penjaga dan Kim berhasil membereskan orang-orang itu. Menggunakan taksi tersebut, ia mencari keberadaan pembantu tur yang membawanya kemarin. Untuk menemukan petunjuk dari pemandu tur, maka Kim menyamar menjadi sopir taksi yang ditumpangi oleh pemandu itu. Lalu Kim membuat pemandu itu mengatakan keberadaan Dong. Pemandu itu tidak tahu apa-apa. Akhirnya Kim meninggalkan orang itu dan membawa ponsel miliknya. Ketika di perjalanan, Kim melihat Jin dan Go jalan kaki, sehingga Kim menghampirinya dan membawa mereka untuk membeli makan. Setelah itu, Kim melanjutkan misinya, yaitu menemukan Lim untuk memancingnya dengan komplotannya menyerang tempat ia bekerja. Karena Lim sangat membenci Kim. Di malam hari, Kim mulai menyerang penjaga yang telah ia amati satu persatu. Keesokan harinya, Lim dan pasukannya menyerang tempat Kim dan para penjahat itu, hingga Kim dan para pekerja lainnya akan dibawa ke kantor pusat oleh penjaga untuk menemui pimpinan. Pertama kalinya Kim melihat pimpinan dari penjahat itu, sehingga ia merekam wajahnya, dan Go-eun sangat terkejut karena pimpinan penjahat itu adalah atasannya di kantor polisi. 이동재 씨 사건 담당 반장. Di kantor pusat, Kim bertemu dengan Dong. Lalu Kim dan para pekerja lainnya dipaksa untuk menulis surat pengakuan bunuh diri untuk dikirim ke keluarganya masing-masing. Tapi Kim menolak itu dan ia menyerang seluruh penjaga yang ada di sana. Kemudian Kim memberikan kunci supaya para pekerja bisa bebas. Kim menyelesaikan penjahat itu dengan bantuan Jin dan Go. Lalu Kim mengejar pimpinan penjahat itu yang mencoba melarikan diri. Dengan bantuan Go-eun, melacak lokasi pimpinan itu membuat Kim bergegas menuju lokasinya. Kondisi mobil pimpinan penjahat itu hancur karena diterjang oleh motor Kim, sehingga ia berlari dan dikejar oleh Kim. Saat pimpinan menodongkan pistol pada Kim, ada suara tembakan dan peluru itu menembus dada pimpinan penjahat. Bahkan Kim tidak tahu siapa orang yang menembaknya hingga tewas. Para pekerja yang terluka parah ditolong oleh tim medis sekitar, dan mereka bisa kembali ke negara asal. Malam itu Kim mengantar Dong menemui ayahnya dan misinya sudah selesai.
Kini tim taksi mewah kembali bersatu untuk menyelesaikan misi mereka yang akan datang. 그럼 다시 시작해 볼까요? Sampai jumpa di episode ketiga di series ini. Semoga harimu menyenangkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dadah!